Bab 3371, ini tidak mungkin. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, tapi saya tidak berpikir bahwa kesadaran ilahi menyebar, dan apa yang dia lihat, membuatnya semakin sakit. Dia melihat, Anran dipukuli oleh Fang Yu. Melangkah langsung ke tanah dengan kaki Anda, dan seluruh area akan meledak. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ini adalah pemikiran paling benar di hati pelindungnya. Mereka awalnya ingin mengancam Fang Yu melalui Lin Daochen, tetapi mereka tidak ingin terjebak di penjara kematian oleh Fang Yu. Meski begitu, mereka masih memiliki kemungkinan pembalikan. Itu, Anran menekan Fang Yu. Belum lagi mengalahkan atau membunuh Fang Yu, selama mereka bisa bersaing dengan Fang Yu dalam hal kekuatan dan mendapatkan bagian yang setara. Maka bahkan jika rencana mereka berhasil, pembentukan hukuman mati ini tidak akan ada artinya. Tapi sekarang tampaknya dia, Kaisar Iblis kuno, dan Anran, tidak hanya tidak menekan lawan, tapi malah dihancurkan. Alhasil, rencana awal bisa dikatakan bangkrut total. Mereka tidak bisa membunuh Lin Daochen. Karena kematian Lin Daochen berarti mereka juga tidak punya cara untuk bertahan hidup. Di sisi yang kekuatannya tidak sebaik Fang Yu, dan terjebak dalam hukuman mati, nyawa Lin Daochen adalah hidup mereka. Mereka tidak bisa lagi menggunakan Lin Daochen untuk memaksa Fang Yu melakukan apapun. Hati inspektur itu penuh dengan keputusasaan, dan rasa sakit di tubuhnya menjadi lebih hebat, menyebabkan teriakannya terus bergema di dunia ini. Setiap pukulan dan kaki Han Miaoyi mengandung amarah yang hebat, menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuhnya hingga berkeping-keping, membuat tubuhnya seperti genangan lumpur berdaging, kehilangan dukungannya. Masak, daging, daging. Han Miaoyi melakukan tembakan keras sambil mengertakkan gigi dan mengutuk. Pada saat ini, setiap pukulannya penuh dengan niat membunuh, dan dia masih terus berkembang. Jika bukan karena kesadaran ilahi yang membatasinya, dia akan benar-benar membunuhnya dan membunuh patroli. Anda ingin bernegosiasi lagi? Fang Yu menatap Anran lama sekali, dan berkata, bagaimana kamu ingin bicara? Anran menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan berkata dengan dingin, jika kamu membuka ruang ini, aku akan membiarkanmu melihat Lin Daochen. Saat berbicara, mata Anran penuh dengan dingin. Baginya, konsesi seperti itu tentu memalukan. Namun saat ini, alasannya memberitahunya bahwa dia harus membuat pilihan yang paling tepat. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya, hanya untuk melihat Lin Daochen. Apakah ini ketulusanmu? Fang Yu menyipitkan mata, dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata, jika ini masalahnya, maka tidak perlu bicara, ayo terus berjuang. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu benar-benar yakin. Di antara kata-kata itu, napas Fang Yu keluar lagi, sangat kuat. Wajah Anran sangat jelek, dan berkata, Fang Yu, kamu sangat menganiaya, hanya ingin seniormu mati lebih cepat. Ku bilang, jika seniorku meninggal, kamu pasti akan mati. Fang Yu berkata dengan hampa, jika kamu bersedia menukar nyawamu, aku tidak ada hubungannya. Saat ini, Fang Yu pasti sangat tangguh. Jika sikapnya melunak, situasi Lin Daochen akan menjadi lebih berbahaya. Dia tahu bahwa setelah kehilangan nyawa pertamanya, suasana hati Anran tidak bisa lagi tenang. Dia harus menang dan mengejar. Anran menatap Fang Yu, matanya berbinar tajam. Saat ini, hatinya juga sedang menimbang. Berkompromi, atau terus menyakiti Lin Daochen dengan imbalan konsesi Fang Yu. Begitu perang dimulai, apakah dia punya cara untuk menjaga Fang Yu? Bisakah dia bersaing dengan Fang Yu? Kali ini, buatlah persiapan penuh untuk mencegah Fang Yu mendekat. Akankah dia punya kesempatan untuk berurusan dengan Fang Yu? Berbagai ide terus bermunculan di benak Anran, dan ditinggalkan. Saat ini, setiap pilihan sangatlah penting dan dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Enron tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Apa kondisimu? Setelah sekian lama, Anran menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Sederhana sekali, bawalah Lin Daochen kepadaku. Fang Yu berkata perlahan, kamu membawa Lin Daochen ke Istana Iblis kuno, dan aku akan mencabut blokade ruang ini. Mendengar permintaan ini, wajah Anran berubah, dan dia mengertakkan gigi. Menyerahkan Lin Daochen sama dengan menyerahkan satu-satunya cara untuk mengintimidasi Fang Yu. Dengan kekuatannya, mustahil untuk menekan Fang Yu dan memaksanya membuka rantai di lembaran tembaga.
Dilihat dari situasi saat ini, menyerahkan Lin Daochen sama dengan menyatakan bahwa tugas utamanya turun ke dunia iblis telah gagal. Jika dia tidak bisa membuka rantai di lembaran tembaga, bahkan jika dia bisa meninggalkan dunia iblis hidup-hidup, dia masih akan dihukum oleh pengadilan suci tingkat tinggi. Bahkan sebagai Raja Suci, kamu tidak bisa menghindari hukuman. Karena halaman suci sangat mementingkan keberadaan kunci di lembaran tembaga. Masa depan Enron tidak terbatas, dan mungkin akan berkembang lebih jauh lagi di masa depan. Dia tidak boleh membiarkan noda sebesar itu muncul di resume mulusnya. Ini tidak mungkin. Anran mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak bisa mengeluarkan Lin Daochen. Jika Anda ingin saya menyerahkan Lin Daochen, Anda harus mengambil inisiatif untuk membuka kunci rantai di lembaran tembaga. Dengan itu, mata Anran tampak tegas. Saat ini, dia tidak punya pembayaran kembali. Anran mengangkat telapak tangan kanannya, bas. Permukaan cermin muncul kembali. Fang Yu bisa melihat situasi Lin Daochen lagi. Fang Yu. Aku akan mulai menghitung mundur kehidupan Lin Daochen sekarang. Anran mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati saudaramu. Selama kata-kata itu, semua bilah tubuh Lin Daochen dicabut. Lin Daochen mendengus menyakitkan, darah mengalir seperti catatan. Pada saat ini, 10 bilah terkondensasi menjadi 1 bilah besar. Bilahnya berdiri di depan Lin Daochen. Meski dia tidak hadir, dia masih bisa merasakan aura tajam dari pedang ini. Lin Daochen telah mengangkat kepalanya, menghadap pedang ini, tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman. Melihat senyuman ini, hati Fang Yu menegang. Dia menatap Anran, dan hatinya bergetar. Namun, alasannya memberitahunya bahwa sangat mustahil bagi Anran untuk membunuh Lin Daochen terlebih dahulu. Melakukan hal ini tidak akan ada gunanya bagi Enron, tapi akan membawanya ke jalan buntu. Tindakan Anran sekarang hanyalah perjuangan terakhir. Ingin memaksa Fang Yu untuk tunduk dengan kegilaannya sendiri. Fang Yu berdiri di sana, meskipun dia tidak tenang, wajahnya masih tenang, dan tidak ada perubahan suasana hati. Aku sudah mengatakan ini beberapa kali, tapi aku masih harus mengingatkanmu untuk yang terakhir kali. Fang Yu berkata dengan dingin, bunuh Lin Daochen, hari ini, tidak ada di antara kalian yang ingin pergi dari sini. Kalimat ini terdengar ringan dan berdebar-debar, tetapi bagi Anran, setiap kata seperti drum yang berat, berdetak di jantungnya. Dan kalimat ini disebarkan melalui kesadaran ilahi. Bahkan inspektur dan kaisar iblis kuno di kejauhan dapat mendengar dengan jelas. Saat ini, keduanya menoleh untuk melihat lokasi Anran. Melihat situasi di cermin, mereka semua mengangkat tenggorokan dan tahu apa yang sedang terjadi. Raja Suci Anran, jangan pernah melakukannya, jangan pernah melakukannya. Pelindungnya tidak bisa mengatasi rasa sakit di tubuhnya, jadi dia mengirim pesan ke Anran. Raja Suci Anran, bunuh Lin Daochen, kita benar-benar tidak bisa mundur. Fang Yu pasti akan membunuh kita semua. Kaisar monster kuno juga mengirimkan ke Anran, suaranya bergetar. Menghadapi binatang pengunyah udara yang semakin besar, dia secara bertahap menjadi tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan, dan menderita pukulan berat satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, Fang Yu bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia akan dikalahkan. Jika Anran benar-benar membunuh Lin Daochen, maka pihak Fang Yu pasti akan menjadi gila, dan pasti akan menyingkirkan mereka dengan putus asa. Transmisi suara Kaisar Iblis kuno dan inspektur mengalir ke telinga Anran. Pipiran berkedut, ekspresinya berubah, dan seluruh ekspresinya terlihat sangat mengerikan. Di cermin, pedang besar yang tergantung di depan Lin Daochen tidak pernah ditebas. Anran memandang Fang Yu, bernapas dengan cepat, dan tanda di pupil matanya berkedip-kedip. Fang Yu tidak bergerak, tapi menatap lurus ke arah Anran. Itu adalah permainan diam lainnya. Fang Yu bisa melihat perjuangan dan perubahan di mata Anran dengan jelas. Waktu berlalu setiap menit. Kamu tidak akan sebodoh itu untuk melakukannya, turunkan pedangnya. Saat ini, Fang Yu angkat bicara. Mata Anran bergerak-gerak dan meletakkan cermin di tangannya. Dia melihat ke langit, lalu ke Fang Yu, mengangguk, dan berkata, Fang Yu, kali ini, kamu menang. Tambahkan kata, lagi, saya tidak pernah kalah. Fang Yu berkata dengan ringan. Anran menghela nafas dan berkata, saya menerima persyaratan Anda dan membawa Lin Daochen ke sini. Lakukan saja sekarang,
melihat Lin Daochen, saya secara alami akan mencabut blokade di sini, kata Fang Yu. Anran tidak berbicara, tapi melihat ke arah Master Patroli. Bum bum bum. Pada saat ini, inspektur tersebut telah ditekan ke tanah oleh Han Miaoyi untuk melanjutkan pemukulan brutal. Dengan satu pukulan dan tendangan, Master Tour itu hampir hancur berkeping-keping. Kalau bukan karena aura tempat suci dipertahankan, dia pasti sudah lama mati. Oke, berhenti dulu. Fang Yu memberi pesan suara pada Han Miaoyi. Tapi Han Miaoyi jelas telah memasuki kondisi kekerasan tertentu, semakin dia bertarung, semakin kuat dia, dan dia tidak bermaksud untuk berhenti. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak melangkah maju. Bas! Saat ini, cahaya keemasan di pupil kiri Han Miaoyi berkedip-kedip. Pada saat ini, kesadaran ilahi memberikan instruksi untuk berhenti. Sifat magis Han Miaoyi perlahan melemah, dan dia menghentikan tangannya ketika mendengar kata-kata Fang Yu. Inspektur itu terbaring jauh di bawah tanah, seperti genangan lumpur. Biarkan bawahanmu membawa Lin Daochen kemari. Pelindung itu mendengar perintah Anran. Hatinya terkejut. Saya benar-benar ingin menyerahkan Lin Daochen seperti ini. Meskipun saya tidak dapat memikirkan cara lain sekarang. Tapi, benar-benar menyerahkan Lin Daochen berarti semua pengaturan dan rencana mereka sebelumnya di alam iblis gagal total. Kegagalan seperti ini tidak dapat diterima oleh pimpinan pengadilan suci. Namun sang pemandu wisata tidak ragu-ragu. Baginya, menyelamatkan nyawanya saat ini adalah hal terpenting. Adapun hukuman tingkat tinggi, itu juga akan jatuh pada Anran tingkat Raja Suci terlebih dahulu. Dia hanyalah level terhormat yang menuruti perintah. Keciut, tubuh Master Patroli berkedip-kedip, dan tubuhnya dengan cepat pulih. Dia berdiri, mengangkat tangan kanannya, dan mengembunkan sepotong safir, retakan. Inspektur menghancurkan safir ini menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia melihat ke arah Fang Yu dan berkata, dia akan segera dikirim ke sini. Fang Yu masih, tanpa ekspresi, hanya mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu kami akan menunggu di sini sampai kamu mengirimnya ke depanmu. Boom, boom, boom. Pada saat ini, binatang pengunyah luar angkasa di kejauhan masih menyerang Kaisar Iblis Kuno. Fang Yu, sekarang syaratnya telah dinegosiasikan, biarkan binatang buas ini berhenti. Kaisar Iblis Kuno berteriak keras sambil menghindar. Fang Yu menoleh untuk melihat tempat di mana Kaisar Monster Kuno berada, dengan sarkasme di sudut mulutnya, dan berkata, mengapa berhenti? Kamu, boom, Kaisar Iblis Kuno ingin berbicara, tetapi tersapu oleh ekor pemakan langit, dan terbang lagi, menghancurkan semua dinding gunung yang jauh dan menghantam penghalang luar angkasa. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan abadi di tubuhnya sedikit longgar. Saat ini, ketinggian Sky Eater telah melebihi 2 km, bahkan lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Menonton adegan ini, Anran memandang Fang Yu dan berkata, biarkan saja. Berhenti. Kenapa berhenti? Fang Yu menyipitkan mata dan tersenyum. Anran, bukankah menurutmu kita sedang bernegosiasi dengan pijakan yang setara sekarang? Wajah Ran berubah begitu dia mengatakan ini. Ini adalah apa yang dia katakan sebelumnya, tapi sekarang digunakan oleh Fang Yu. Ini adalah sarkasme terbesar. Ada baiknya jika kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Jangan memikirkan hal lain. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Sebelum menunggu Lin Daochen datang ke sini, jika kamu membuat perubahan, aku akan mengambil tindakan terhadapmu. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu sedih. Wajah Ran sangat jelek. Selama bertahun-tahun, tidak ada lawan yang begitu sombong dan sombong di hadapannya. Penampilan Fang Yu saat ini membuatnya malu dan kesal, tak tertahankan. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Fang Yu terlalu menakutkan. Bahkan jika dia sudah siap sepenuhnya, tidak ada kepastian bahwa Fang Yu dapat ditekan. Melihat wajah Anran, Fang Yu berkata lagi, jujur saja. Anran berhenti berbicara, dan berdiri diam di tempat dengan wajah muram. Di kejauhan, Han Miaoyi menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, Tuan, binatang kosong itu bisa melakukannya, jadi bisakah saya terus melakukannya juga? Saat dia berkata, dia melihat ke arah inspektur dan menjilat bibir merahnya, cahaya merah tiba-tiba muncul di matanya. Dengan tampilan ini, jiwa Master Patroli ketakutan dan pingsan. Memanggil, sosok Master Patroli melintas dan terbang menuju posisi Anran.
Dia tidak ingin dipukuli oleh Han Miaoyi lagi. Rasa sakit seperti itu, dia tidak ingin mengalaminya lagi dalam hidupnya. Pada saat ini, di dalam bintang di galaksi iblis kuno. Wow, sebuah kereta terbang dengan cepat dari bintang-bintang dan terbang menuju lubang pesawat ulang-alik terdekat. Di dalam kereta itu terdapat sangkar. Di dalam sangkar, Lin Daochen lah yang terluka di sekujur tubuhnya. Dia duduk di sana dengan lemah, aliran darah di tubuhnya masih tidak bisa berhenti. Di luar sangkar, berdiri seorang biksu berjubah hitam. Dia hanya berdiri di sana, mengendalikan pergerakan kereta tanpa mengeluarkan suara apapun. Kemana? Lin Daochen bertanya dengan suara serak. Biksu berjubah hitam itu tetap tidak bergerak, dan tidak bermaksud menjawab Lin Daochen. Lin Daochen juga tidak melanjutkan pertanyaannya, dan mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya ke belakang sehingga punggungnya bisa bersandar pada sangkar. Dia menundukkan kepalanya lagi, melihat luka di dadanya. Di atas dadanya, ada tanda cian. Jika Fang Yu hadir, dia bisa melihat bahwa tanda ini persis sama dengan tanda di pupil mata Anran. Melihat tanda ini, Lin Daochen mengangkat kepalanya lagi dan menghela nafas lega. Tampaknya ia menghela nafas lagi. Istana Iblis Kuno, di dalam area tertutup. Han Miaoyi kembali ke sisi Fang Yu. Saat ini, masih terdengar suara ledakan dari ruang ini. Sky Devourer masih menyerang Kaisar Monster Kuno dengan panik. Adapun Inspektur, dia berlari kembali ke sisi Anran, bersembunyi di belakangnya, bahkan tidak berani melihat ke arah Fang Yu atau Han Miaoyi. Anran menatap Fang Yu, lalu menatap Han Miaoyi, dan bertanya, aku selalu penasaran dengan identitas biarawati perempuan yang mengikutimu. Dia memiliki aura yang sangat istimewa. Baru sekarang aku ingat bahwa itu ternyata adalah atuhan, iblis. Di sela-sela kata-katanya, Anran menatap mata Han Miaoyi, dengan cahaya aneh bersinar. Para dewa dan iblis, juga merupakan salah satu tujuan tempat perlindungan kita. Anran berkata dengan cahaya dingin di matanya, hanya saja tingkat masalah ini tidak terlalu tinggi, dan aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku tidak menyangka bahwa para dewa dan iblis sebenarnya ada, tepat di sisimu, dan memilih untuk mengikutimu. Mendengar ini, Fang Yu teringat pada Master Pavilion Zixin di benua Yunyu. Pavilion Master Zixin benar-benar ingin pergi bersama para dewa dan iblis, dan mengatakan bahwa itu adalah tugas di atas. Tubuh para dewa dan iblis, rantai di lembaran tembaga, 10.000 cara asli iblis pertama, apa yang ingin dilakukan halaman suci. Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi apa identitas kedua makhluk roh di tubuhmu? Aku, kata Anran lagi. Kamu akan mati jika tidak berbicara. Fang Yu mengerutkan kening, menyela kata-kata Anran. Wajah Ran berubah begitu dia mengatakan ini. Iya betul, berisik sekali, ngomong terus, mau dipukul. Han Miaoyi mengancam dengan kilatan cahaya merah di mata kanannya sambil mengusap tinjunya. Tuan boleh membiarkanmu berdiri di sini, hanya saja kamu sudah beruntung. 78 Zhong Wenwang, wajah Anran bahkan lebih jelek lagi. Sebagai Raja Suci, dia dianggap sebagai orang tingkat tinggi dalam sistem suaka. Tapi hari ini di tempat Fang Yu, dia telah dilumpuhkan satu demi satu, dan bahkan diejek dan dihina. Fang Yu, kata Anran dengan ekspresi muram. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mencoba? Ayo, Fang Yu tersenyum tipis dan maju selangkah. Anran segera mundur selangkah dan merespons dengan sangat cepat. Adapun Master Patroli di belakangnya, dia sudah mundur 100 meter, dan kecepatannya secepat kilat. Melihat pemandangan ini, Han Miaoyi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Tuan, lihat mereka berdua, seperti tikus yang ketakutan. Menurutku mereka seperti dua anjing, kata Fang Yu. Anjing, Han Miaoyi sedikit mengernyit. Bukankah semua anjing di rumah seperti ini? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Anjing yang berduka, ya. Han Miaoyi mengangguk berulang kali. Mendengar percakapan ini, kemarahan di dada Anran membara, dan hanya ada rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya di mata Fang Yu. Dengan tampilan ini, jika Anda berganti ke biksu lain, jiwa Anda akan hancur hanya dengan melihatnya. Tapi Fang Yu tidak segan-segan menatapnya, dengan niat membunuh di matanya. Dalam hati Fang Yu, Anran, Inspektur, dan Kaisar Monster Kuno, semuanya telah dijatuhi hukuman mati. Saya tidak melakukannya sekarang, tetapi saya belum menjamin keselamatan kakak senior Lin Daochen.
Ketika Lin Daochen dikirim kepadanya, Fang Yu akan segera mengambil tindakan setelah dia yakin hidupnya aman, membuat ketiga orang ini membayar harga yang pantas mereka terima. Pengadilan suci, semua keberadaan yang terlibat di pengadilan suci tidak boleh dilepaskan. Pada saat ini, niat membunuh An Ran dan Fang Yu sangat jelas. Namun, dalam hal aura, An Ran yang hilang secara alami tampak kurang percaya diri. Boom, boom, boom. Saat Fang Yu menghadapi An Ran, pertempuran masih berlangsung di kejauhan. Roar, raungan Sky Eater menjadi lebih ganas dan kuat. Saat ini ia sebesar gunung, dengan bayangannya sendiri yang besar. Ditambah dengan penekanan nafas, tidak ada bedanya dengan Primordial Fierce Spirit, berdiri di hadapannya saja sudah terasa kaget, apalagi melawannya. Boom, boom, setiap telapak tangan binatang pengunyah udara itu menamparkan tanah, yang akan menyebabkan fragmentasi area yang luas dan getaran hebat di seluruh ruang. Kaisar Iblis Kuno terus menghindar, yang menghabiskan banyak uang. Karena selalu ada saatnya dia tidak bisa mengelak. Selama dia tidak menghindarinya sekalipun, konsekuensinya akan sangat serius baginya. Ditembak langsung ke tanah dengan telapak tangan, seperti dihantam langsung oleh meteorit dari luar langit yang jatuh dengan cepat, dan dagingnya hampir roboh di tempat. 166. Jika dia tidak memperoleh warisan Kaisar Iblis dan tidak menerobos ke alam abadi yang mendalam, nasibnya saat ini akan menjadi lebih tragis. Tetapi bahkan jika dia telah menjadi seorang Tianyuan Xuanxian, kekuatannya tidak cukup untuk bertahan terlalu lama. Keberadaan monster, binatang kosong, sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Masih mudah untuk mengatasinya ketika masih kecil, dan seringkali dapat membuatnya menderita pukulan berat. Tapi masalahnya, tidak peduli seberapa keras Kaisar Iblis Kuno memukul pemakan langit, itu tidak akan berakibat fatal. Sebaliknya, setiap kali binatang pengunyah udara itu mengaum dengan liar, ukurannya akan terus bertambah. Dengan cara ini, seiring berlangsungnya pertempuran, konsumsi Kaisar Iblis Kuno menjadi semakin sengit, tetapi Skicewing Beast lawan bertambah besar dan kuat. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno hampir tidak mampu mendukungnya. Boom! The Sky Devouring Beast membuka mulutnya, dan sekali lagi meledakkan energi sihir pemusnahan. Lebar energi sihir pemusnahan ini seperti pilar besar di langit. Kaisar Iblis Kuno tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menggunakan taktik perlindungan tubuhnya untuk memblokirnya dengan segel perisai. Ledakan, metode pemusnahan dapat mengenai Kaisar Iblis Kuno tengah secara langsung dan menelannya sepenuhnya. Boom, metode pemusnahan dapat melewati bagian belakang Kaisar Iblis Kuno dan meledak di bawah tanah, menyebabkan seluruh area tanah runtuh dan asap serta debu di mana-mana. Pada saat ini, aura Kaisar Iblis Kuno sepenuhnya tertutup oleh energi sihir pemusnahan yang dingin. Boom boom boom, setelah si Hoover mempertahankan kumpulan pemusnahan ini untuk waktu yang lama, dia menutup mulutnya. Pada saat ini, seluruh tanah yang ditutup telah berubah menjadi Tian Keng raksasa yang tenggelam. Langit penuh asap dan debu, yang sangat padat, menghalangi semua pandangan. Adapun sosok Kaisar Iblis Kuno, saya tidak bisa melihatnya lagi, seolah menghilang di langit asap dan debu. Ho 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 ho, Sky Eater meraung ke langit, dengan amarah dalam omannya. Boom, 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 ia menghentakkan kakinya terus-menerus, memicu gempa bumi berulang kali. Pada saat ini, An Ran dan Sun Zun di kejauhan, hanya menyaksikan adegan ini dalam diam. An Ran tidak berbicara, ekspresinya tampak tenang, tetapi keheranan di matanya masih terlihat jelas. Adapun Inspektur, seluruh tubuhnya gemetar saat ini, dan dia sudah dalam kekacauan. Sebagian besar informasi yang mereka peroleh sebelumnya di tempat suci adalah tentang individu Fang Yu. Untuk berbagai adegan pertempuran Fang Yu, untuk mengevaluasi kekuatannya, inilah yang dilakukan tempat suci mereka. Namun, masih ada kesalahan besar dalam penilaian kekuatan Dewa Fang Yu. Bahkan jika seorang ahli di tingkat Saint King seperti An Ran turun ke alam iblis, dia tidak akan mampu melawan Fang Yu secara langsung. Dan sampai hari ini, mereka telah menemukan Dewa Fang Yu kuat, bahkan jika rombongan dan makhluk roh di sekitarnya sama kuatnya. Han Miaoyi dari para dewa dan iblis, binatang kosong, dan Bei-Bei yang dapat memblokir ruang dalam waktu singkat. Kekuatan Fang Yu tidak hanya tercermin pada kekuatannya sendiri, tetapi juga pada makhluk roh di sekitarnya. Lawan seperti itu, jelas masih jauh dari cukup hanya mengirim Raja Suci An Ran untuk menghadapinya. Dan pangkat terhormat seperti Master Patroli,
bahkan pangkatnya pun tidak bisa dijangkau. Sama sekali tidak berada di kelas yang sama. Belum lagi berurusan dengan Fang Yu, itu berurusan dengan rombongan Fang Yu, atau dua makhluk roh, itu sudah menjadi masalah besar. Inspektur memandangi binatang pengunyah langit yang tampak seperti gunung di kejauhan, dan kemudian pada Fang Yu, pikirannya tidak dapat pulih. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Lin Daochen benar-benar dilepaskan, maka mereka akan kehilangan satu-satunya cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan Fang Yu. Setelah metode ini hilang, akankah Fang Yu dengan mudah melepaskannya? Dilihat dari situasi saat ini, itu tidak mungkin. Inspektur itu sangat gugup dan panik, jadi dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Ayn Rand. Sebelum dia datang ke dunia iblis untuk bekerja sama, dia tidak mengenal Raja Suci Ayn Rand. Namun selama masa kontak, ia yakin Ayn Rand masih cukup bijak dan tegas. Meskipun situasi saat ini sangat buruk, dia tetap merasa Ayn Rand dapat memberikan solusi satu ukuran untuk semua yang setidaknya dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Boom! Tanah masih bergetar. Pada saat ini, di dasar lubang yang dalam di kaki pemakan langit, Kaisar Iblis kuno sedang terbaring di sana. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan abadi, terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang rusak parah. Kekuatan abadi dalam tubuh dikonsumsi seperti banjir. Kini, karena seluruh ruang angkasa ditutup, tenaga nuklir yang dapat langsung diserap di ruang angkasa pun hilang. Oleh karena itu, jika kekuatan abadi di tubuh Kaisar Monster kuno mengering, dia pasti akan mati. Saat ini, dia terbaring di tanah, seluruh anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Nafas kematian tidak pernah sedekat ini. Dia telah mencium datangnya kematian. Sekarang dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari binatang pengunyah langit. Selama binatang pengunyah kosong itu menyerang lagi, dia akan mati dan berakhir di sini. Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati di sini, tidak bisa mati saat ini, aku tidak berdamai. Kaisar monster kuno itu meraung liar di dalam hatinya, ingin menangis tanpa air mata. Dia baru saja mendapat warisan Kaisar Iblis. Dia akan menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Tapi sekarang, dia bahkan belum menikmati kemuliaan Kaisar Iblis selama 1 hari, dia akan mati. Dia tidak berdamai. Jangan melihat ke bawah. Selamatkan aku, Raja Suci Ayn Rand, tolong, selamatkan aku. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak Kaisar Monster kuno, dan itu adalah hidup. Dan di ruang tertutup ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya, adalah Raja Suci Ayn Rand. Dia mencoba yang terbaik untuk mengirimkan panggilan suara kepada Ayn Rand untuk meminta bantuan melalui kesadaran ilahinya. Ho 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 ho. Pada saat ini, pemakan langit masih mengaum ke langit, dan auranya menjadi semakin ganas. Lalu, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Di balik asap tebal dan debu, meski jaraknya lebih dari 2000 meter, mata birunya masih bisa terlihat bersinar bagaikan 2 bintang di langit gelap. Mata besar ini telah menjadi mimpi buruk bagi Kaisar Iblis kuno. Dia terkejut hanya dengan mencoba. Sky Eater menemukan lokasi Kaisar Iblis kuno. Wow, binatang penggigit yang kosong itu perlahan mengangkat telapak tangannya. Jika tembakan ini dilakukan, Kaisar monster kuno itu harus hancur berkeping-keping di tempat, tanpa tulang yang tersisa. Dan teriakan minta tolongnya belum terjawab. Kaisar Iblis kuno benar-benar putus asa, dan bahkan menutup matanya. Apakah kamu ingin aku menyelamatkanmu? Saat dia mengakui nasibnya, sebuah suara dingin tiba-tiba keluar dari telinganya. Itu adalah suara Ayn Rand. Selamatkan aku, Raja Suci Ayn Rand, jika aku bisa hidup hari ini, biarkan aku menjadi sapi atau kuda. Tolong selamatkan hidupku. Kaisar Iblis kuno mengambil satu-satunya sedotan penyelamat nyawa dan terus berbicara. Memohon, mengaum. Pada saat ini, telapak tangan depan pemakan langit tiba-tiba patah. Wow, telapak kaki yang besar jatuh seperti gunung besar, membawa bayangan besar. Kaisar monster kuno itu memohon, matanya melebar, ketakutannya sangat ekstrim. Yang aku butuhkan, hanyalah kesetiaanmu. Kamu bisa hidup hari ini. Kali ini, suara Ayn Rand terdengar lagi dari telinganya. Ledakan, detik berikutnya, kaki depan Sky Eater mendarat, dan suara keras terdengar. Boom, boom, bawah tanah yang sudah runtuh ditembus lagi, dan kedalamannya lebih dari 1000 meter. Roar, the sky devouring beast menginjak tanah dan berteriak ke langit,
tapi kemudian sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba menoleh arah yang ditujunya persis di mana Anran berada. Pada saat ini, di belakang Anran, sekelompok cahaya biru berkedip. Sosok yang diselimuti cahaya cian, adalah Kaisar Iblis kuno yang telah menunggu untuk mati dalam keputusasaan. Kaisar monster kuno membuka matanya lebar-lebar dan terengah-engah. Baginya, dia sudah melewati gerbang hantu sekali. Baru saja, dalam waktu kurang dari setengah detik, dia akan diinjak-injak oleh satu-satunya binatang pengunyah langit. Untungnya, Anran menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Mengaum, di kejauhan, binatang pengunyah kosong itu berbalik dan berteriak keras ke posisi Anran, membawa kemarahan yang mengerikan. Bum bum bum, energi sihir di seluruh ruang melonjak, dan angin bertiup kencang. Dan menyaksikan adegan ini terjadi, Fang Yu mengerutkan kening saat ini. Fang Yu, kami belum sepenuhnya kalah, dan kamu belum sepenuhnya menang. Anran berkata perlahan, setidaknya sampai aku melihat Lin Dao Chen, kamu belum dianggap sebagai pemenang sejati. Aku tahu kemarahanmu terhadap Kaisar Iblis kuno, tapi dia sudah cukup dihukum. Hidupnya masih berguna bagiku, dan aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Oh, kamu anjing. Han Miaoyi menunjuk ke Anran dan bergegas ke depan. Jelas sekali, pada saat ini, Han Miaoyi didominasi oleh kesadaran iblis, dan kepribadiannya menjadi sangat impulsif. Tetapi pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan memegang bahu Han Miaoyi, memberi isyarat agar dia tidak maju. Tuan, Han Miaoyi menoleh, ekspresinya sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa Fang Yu ingin menghentikannya. Apa yang dia katakan juga masuk akal, tidak perlu mengambil nyawa mereka, setidaknya sebelum bertemu dengan kakak laki-lakiku. Fang Yu menyipitkan matanya dan berbicara kepada Han Miaoyi. Petik 2 titik titik titik. Saya mengerti, jawab Han Miaoyi. Fang Yu tidak sedang terburu-buru sekarang. Dalam hatinya, 3 orang di depannya, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Terima kasih, saya ingin berterima kasih kepada Raja Suci Anran atas penyelamatannya, terima kasih. Kaisar Iblis kuno berulang kali berterima kasih kepada Anran. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan, setelah itu, apa yang aku minta kamu lakukan, kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Anran menoleh, untuk melihat Kaisar Iblis kuno dan berkata, pasti, pasti, Kaisar Iblis kuno menjawab berulang kali. Jika sebelumnya dia bekerja sama dengan Sanktuari, dia hanya untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan warisan Kaisar Iblis, sebenarnya dia tidak terlalu mempercayai Sanktuari. Lalu sekarang, mentalitas ini telah berubah. Dia akan mengikuti tempat suci dengan putus asa. Aum, pemakan langit di kejauhan masih mengaum. Bibi, pergilah dan tenangkan binatang pengunyah langit, kamu tidak membutuhkannya untuk saat ini. Fang Yu berkata pada Bei Bei. Wow, Bei Bei keluar dari dada Fang Yu dan terbang menuju binatang pengunyah udara itu. Ho 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 ho, aku melihat binatang pengunyah langit, yang terus mengaum dan mencoba menyerang Kaisar Iblis kuno lagi, tampak menyusut tak lama setelah Bei Bei lewat. Segera, 2 anak anjing, 1 putih dan 1 hitam, terbang kembali, dan mendarat di bahu kiri dan kanan Fang Yu. Bei Bei dapat dengan mudah menenangkan Sky Eater. Fang Yu menyipitkan mata, terkejut. Dia hanya skeptis sebelumnya, dan baru saja mencoba. Di luar dugaan, Bei Bei benar-benar bisa menenangkan Sky Eater dari keadaan beringas dan hampir lepas kendali. Dan kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih nyaman dan mudah bagi Fang Yu untuk menggunakan kekuatan Ruyi Qinglian. Mereka berasal dari ras yang sama, Bei Bei mungkin memiliki status yang lebih tinggi, pikir Fang Yu. Tetapi pada saat ini, di sisi Anran, saya melihat binatang asli yang kejam. Pada saat ini, ia berubah menjadi anak anjing kecil seukuran telapak tangan yang tergeletak di bahu Fang Yu, dengan mata yang berbeda. Sang pemandu tur masih sangat terkejut. Tapi Kaisar Iblis kuno, ketakutannya sangat ekstrim. Bahkan jika Sky Eater menjadi seukuran tamparan, dia merasakan ancaman besar, dan dia takut ketika anjing hitam ini tiba-tiba bangkit kembali. Adapun Anran, dia menyipitkan matanya dan melirik Bei Bei dan pemakan langit dari waktu ke waktu. Menurutnya, nilai kedua makhluk roh ini tidak lebih rendah dari para dewa dan iblis. Jika ada cara untuk mengambil kedua makhluk roh ini sebagai miliknya, mata Anran berkedip. Dengan cara ini, waktu berlalu setiap menit. Fang Yu tidak berbicara, dan Anran tidak berbicara lagi.
Kedua belah pihak diam-diam menunggu Lin Daochen dikirim. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak dapat diprediksi. Di seluruh ruang, tanah masih runtuh, dan suara gemuruh tidak pernah berhenti. Namun kekuatan penghalang luar angkasa masih menakutkan dan kedap udara. Ada keheningan di seluruh istana iblis kuno. Apa yang terjadi di ruang ini jelas tidak diketahui dunia luar. Wow, pada saat ini, sebuah kereta terbang keluar dari lubang pesawat ulang-alik di istana iblis kuno. Kemudian, kereta ini berlari menuju bagian terdalam dari istana iblis kuno. Tangki ini adalah tangki yang mengangkut Lin Daochen. Pada saat ini, dia tiba di istana iblis kuno dan dengan cepat mendekati ruang tempat Fang Yu dan kelompoknya berada. Desir-desir, melewati pegunungan, kereta melaju terus ke depan. Segera, dia sampai di pinggiran ruang tertutup. Kereta itu berhenti di depan penghalang ruang angkasa yang tebal. Kereta itu bersinar terang, mengeluarkan nafas yang jernih pada saat ini. Mata Anran berbinar di angkasa. Dia menoleh dan melihat ke arah kereta itu. Fang Yu memperhatikan gerakan Anran, menyipitkan matanya, dan melihat ke arah itu. Tiba, Anran memandang Fang Yu dengan senyuman tidak jelas, dan berkata. Dalam hati Fang Yu, sudah ada pasang surut. Di permukaan, masih tetap tenang. Saudara Lin Daochen, jika wasiat yang saya lihat di alam suyuan salah, maka hari ini adalah pertemuan sebenarnya Fang Yu dengan Lin Daochen setelah kepergiannya ke bumi. Hal ini membuat Fang Yu sulit untuk tetap tenang. Lin Daochen, itu adalah seniornya, seorang tetua yang tumbuh bersamanya di Tiandaomen. Terlebih lagi, dia masih seorang kakak laki-laki yang memperlakukannya dengan sangat baik. Sekarang dia melihat Lin Daochen, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar hari ini, dia harus menyelamatkannya. Tangkinya sudah berada di luar ruang tertutup ini, kamu bisa melihatnya. Anran berkata sambil memberi isyarat. Saya tidak perlu melihat keretanya, saya hanya perlu melihat Lin Daochen. Fang Yu berkata dengan dingin. Sangat mudah bagimu untuk melihat Lin Daochen. Kamu hanya perlu mencabut blokade dan membiarkan kereta masuk, dan secara alami kamu akan dapat melihatnya. Seorang Ran tersenyum. Mendengar ini, mata Fang Yu menjadi lebih dingin saat melihat senyuman di wajah Anran. Dia tahu Enron pasti punya taktik lain. Namun, dia tidak akan tertipu. Saya tidak melihat Lin Daochen, bagaimana saya bisa mencabut blokade? Fang Yu mengangkat alisnya. Sepertinya kamu tidak ingin melihat seniormu, itu tidak ada hubungannya denganku. Anran menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba tertawa. Senyuman ini membuat Anran terlihat stagnan. Siapa bilang aku harus mencabut blokade jika ingin bertemu kakak senior? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Bas, saat Anran masih ragu, tanda cincin tiba-tiba muncul di tengah kedua sisi. Cincin itu mengembang, bersinar terang, memanggil. Setelah itu, kereta itu keluar dari tanda ring. Itu hanya antara Fang Yu dan Anran. Adegan ini membuat wajah Anran muram. Namun segera, sudut mulutnya melengkung lagi, memperlihatkan senyuman sinis. Kamu punya metode seperti itu. Aku tidak terlalu terkejut, karena memang begitu, biarkan Lin Daochen keluar dan mengadakan pertemuan yang baik denganmu. Anran mencibir, kalian seharusnya tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, kan? Di sela-sela kata-kata itu, kereta di depanku melintas. Desir-desir. Setelah itu, dua sosok keluar dari kereta dan muncul di depan Fang Yu. Wow, kereta itu sendiri dengan cepat menyusut dan menghilang. Lin Daochen, yang terluka dan masih berdarah, dikendalikan oleh seorang biksu berjubah hitam dan berdiri di depan Fang Yu. Fang Yu menatap lurus ke arah Lin Daochen, matanya membelalak. Lin Daochen juga memandang Fang Yu. Saat ini, pandangan kedua belah pihak bertemu. Kenangan yang sangat dalam, mengalir keluar dari pikiranku tak terkendali. Gerbang Tiandao tahun ini, semua yang terjadi tahun itu, dan satu-satunya hal yang saya alami bersama, pemandangan terus-menerus terlintas di depan mata saya. Hanya saja sang kakak yang dulu selalu tersenyum lembut, kini memiliki rambut acak-acakan dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dari wajah yang penuh perubahan, tidak ada lagi semangat tahun ini. Di mata, ada rasa sakit yang tersembunyi. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Saat berada di bumi, Fang Yu berkali-kali berfantasi tentang adegan ketika dia bertemu dengan guru atau rekan seniornya setelah memiliki kesempatan untuk naik di masa depan.
Dia memikirkan banyak kemungkinan. Aku hanya tidak menyangka, itu akan menjadi situasinya sekarang. Saudaraku, Fang Yu memandang Lin Daochen dan berkata. Gelar ini sudah bertahun-tahun tidak terucap dari mulutnya. Adik kecil, Lin Daochen juga berkata sambil tersenyum tipis, seperti sebelumnya. Dan nama ini juga membuat hati Fang Yu bergetar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia bergaul dengan Lin Daochen, dia selalu bisa mendengar nama ini. Setelah kenaikan Lin Daochen, tidak ada yang memanggilnya junior-junior. Tanpa diduga, aku masih punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Senyuman Lin Daochen pahit, dan dagunya berlumuran darah. Penampilan yang begitu tragis membuat hati Fang Yu berdebar-debar. Dia tidak akan pernah melepaskan anggota pengadilan suci manapun. Saudaraku, di masa depan, kita masih punya banyak waktu. Fang Yu memaksakan rasa permusuhan yang membara di dadanya dan berkata, hari ini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Fang Yu, aku tidak ingin mengganggu kenangan antara kakak dan adikmu, tapi aku tetap harus mengingatkanmu. Aku telah membawa Lin Daochen ke sini sesuai keinginanmu dan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ini, suara Anran terdengar. Sekarang, kamu selalu bisa yakin bahwa ini benar-benar kakak laki-lakimu Lin Daochen, kan? Anran berkata, jadi kamu juga harus menepati janjimu dan mencabut blokade ruang ini untukku. Suara Anran menarik perhatian Fang Yu lagi. Pada saat ini, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah darah, dan niat membunuhnya sulit untuk ditenangkan. Jangan melakukan hal bodoh, Fang Yu, kecuali kamu ingin seniormu mati secara tragis di depanmu. Anran mencibir, matanya bersinar dengan cahaya biru. Engah, Lin Daochen memuntahkan seteguk darah, memegangi dadanya, sangat menyakitkan. Pada saat ini, Fang Yu melihat bagian tengah dada Lin Daochen, sebuah tanda bersinar dengan cahaya biru. Tanda ini persis sama dengan tanda pada murid Anran. Tanda berkilau ini seperti cincin tahunan yang dihasilkan oleh pohon-pohon berumur ribuan tahun itu. Tanda di pupil Anran sepertinya perlahan berubah. Tanda di dada Lin Daochen juga dalam keadaan berputar. Bas, pada saat ini, nafas Lin Daochen dengan jelas mengandung aura biru milik halaman suci. 78 Chinese Network. Khususnya pada bagian pupil, terdapat juga pancaran cahaya cian yang samar-samar. Melihat ini, hati Fang Yu tenggelam. Situasi Lin Daochen saat ini, tampaknya sepenuhnya disusupi oleh energi biru dari halaman suci. Tanda di dadanya sama persis dengan tanda di pupil mata Anran. Fang Yu ingat bahwa ketika dia memasuki apa yang disebut budidaya surga gua di halaman suci, ketika dia menyerap ki biru, tubuhnya menunjukkan penolakan yang sangat jelas, bahkan mencoba menyerap dan bertransformasi dengan seni pemakan roh tidak dapat dilakukan, Baginya, situasi ini sangat jarang terjadi, jadi dia sangat terkesan. Dan justru karena ini, dapat juga disimpulkan bahwa King Qi sangat berbahaya. Tapi sekarang, Lin Daochen memancarkan aura biru yang eksklusif di pengadilan suci. Fang Yu, kamu sangat pintar. Kamu adalah lawan paling kuat yang pernah saya temui. Mulut Anran meringkuk, menunjukkan senyum percaya diri dan ceria, dan berkata, tapi aku salah satu lawan yang kuat. Jika kamu meremehkanku, kamu akan menyesalinya. Fang Yu memandang Anran dengan mata dingin. 166. Matanya seperti pedang yang tajam, dengan amarah yang luar biasa dan niat membunuh, langsung mengenai jantungnya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan dengan saudaraku, yang ingin aku katakan hanyalah satu kalimat. Fang Yu berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, jika sesuatu terjadi pada saudaraku, aku akan mengubur kalian semua di sini. Tidak, kamu salah paham, Fang Yu, aku tidak berniat menyakiti nyawa kakakmu. Anran melambaikan tangannya lagi dan lagi, tersenyum lebih sinis, dan berkata, jika ada orang di sini yang bisa menyakiti saudaramu, mungkin itu satu-satunya. Kamu adalah dirimu sendiri, Fang Yu. Di antara kata-kata itu, glaukoma di mata Anran berkedip-kedip, dan jejak cincin tahunan berubah. Wah! Lin Daochen memegangi dadanya dan meraung ke langit. Ada rasa sakit dan kemarahan dalam suaranya. Ledakan. Saat ini, banyak energi biru meledak dari tubuhnya. Meskipun luka di tubuhnya belum pulih, semuanya terhalang oleh ki biru dan tidak lagi mengeluarkan darah untuk. Saat ini, bum, udara biru menyelimuti permukaan tubuh Lin Daochen, seperti kembang api biru yang menyala-nyala.
Lin Daochen masih meraung. Dia menatap Fang Yu, dan rasa sakit di matanya tidak bisa bertambah. Meski tidak mengatakan apa-apa, tapi Fang Yu dengan jelas melihat keinginan untuk mati dalam tampilan ini. Penampilan ini membuat jantung Fang Yu berdebar kencang. Kakak-kakak senior yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu sedang mengadakan pertarungan hidup dan mati, betapa indahnya drama ini. Seorang Ran tertawa, memanggil. Fang Yu belum bereaksi, Lin Daochen sudah menyerang Fang Yu. Ledakan, Lin Daochen mengembunkan belati di tangannya dan menusuk jantung Fang Yu secara langsung. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meraih belati itu. Retakan, saat ini, belatinya tidak patah. Fang Yu dan Lin Daochen sangat dekat. Lin Daochen mengertakkan gigi dengan wajah mengerikan, urat biru di dahinya pecah, dan glaukoma berkedip di pupilnya. Bunuh, bunuh, bunuh aku. Lin Daochen mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras sambil bertarung dengan giginya. Tolong, tolong. Adik muda, kata-kata ini membuat Fang Yu merasa kedinginan, dan seluruh hatinya bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya Lin Daochen saat ini, mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu. Aku akan menyelamatkanmu, saudaraku. Di pupil Fang Yu, cahaya keemasan bersinar secara tidak normal. Segel jalan telah dibuka. Dalam penglihatan dada Wei, terdapat hubungan yang jelas antara tanda di dada Lin Daochen dan tanda di pupil An Ran. Fang Yu sudah menggunakan kekuatan mata Dao untuk mencoba memotongnya. Sekarang Lin Daochen jelas berada di bawah kendali An Ran. Pertama, pengaruh Enron terhadap Lin Daochen harus dihilangkan sepenuhnya. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Suara tangis tiba-tiba terdengar. Mengapa? Fang Yu bertanya. Sederhana sekali, jika kamu melihat lebih dekat orang di depanmu, kamu akan tahu di mana tanda orang lain itu terhubung dengannya. Li Huoyu menerima kata-kata itu dan berkata. Mendengar ini, Fang Yu memandang Lin Daochen di depannya. Lalu, wajahnya berubah. Dalam penglihatan dada Wei, seseorang dapat dengan jelas melihat tanda di pupil An Ran dan titik koneksi di tubuh Lin Daochen. Selain dadanya, itu juga terhubung dengan roh primordial Lin Daochen. Tanda kedua sisinya terikat sepenuhnya. Jika kamu memotongnya dengan kasar, kamu hanya akan membunuh kakak laki-lakimu, kata Li Huoyu. Hati Fang Yu tenggelam ke dasar. Setelah dia tenang, dia mengamatinya dengan cermat, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Li Huoyu adalah benar. Dia tidak dapat memutuskan hubungan ini secara langsung. Bukankah tidak ada solusi? Fang Yu bertanya sambil mengertakkan gigi. Tidak, ada jalan. Suara tangisan terdengar. Tidak ada jalan lain. Li Huoyu dengan cepat menyela tangisan air mata, dan berkata, bahkan jika pihak lain mengambil inisiatif untuk menghilangkan jejak itu, penetrasi nafas ini ke dalam tubuhnya telah mencapai titik di mana dia dapat diselamatkan. Tidak ada gunanya. Fang Yu mengabaikan kata-kata Li Huoyu dan bertanya, air mata dingin, kamu bilang ada jalan, apa jalannya? Biarkan pihak lain mengambil inisiatif untuk memutuskan tautan merek tersebut. Jawab air mata dingin ekstrim. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening. Artinya membiarkan An Ran mengambil inisiatif untuk menghapus jejak tersebut, jika tidak, tidak akan ada solusi. Menggunakan kekuatan mata jalan untuk memutuskan koneksi secara paksa, hanya akan menghancurkan jiwa Lin Daochen dan mati secara langsung. Namun, bagaimana An Ran dapat mengambil inisiatif untuk meningkatkan pencapaian tersebut? Jangan dipikir-pikir, aku baru saja mengatakan bahwa, meskipun tandanya dihilangkan, seluruh tubuhnya disusupi energi biru, dan akan sulit untuk bertahan hidup ketika dia diselamatkan, kata Li Huoyu. Bagaimanapun, aku harus menyelamatkan kakak laki-lakiku. Bahkan jika dia ditembus oleh energi biru, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Fang Yu berkata dengan tegas, aku tidak bisa melepaskannya. Oh, kamu jangan menyerah padanya, bagaimana kamu menyerah padanya, kamu hanya bisa. Li Huoyu juga tampak sedikit cemas, dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Teriakan dingin yang ekstrim tidak bersuara. Fang Yu sebenarnya mengerti arti Li Huoyu. Pada titik ini, jika Anda ingin An Ran mengambil inisiatif untuk menghilangkan tanda itu, ada kemungkinan besar bahwa suatu kondisi harus dipenuhi. Artinya, Fang Yu harus melepaskan rantai yang menjebak tulang di lembaran tembaga. Maksud Li Huoyu adalah Fang Yu tidak bisa mengangkat rantai di lembaran tembaga. Jika kesimpulannya benar, tulang di lembaran tembaga disegel oleh orang itu. Oleh karena itu, hanya Fang Yu,
yang telah menguasai segel jalan besar, yang dapat membuka kunci rantai tersebut. Segala sesuatu tentang orang itu, sangatlah penting. Karena orang itu menyegel tulangnya, itu berarti, tulang ini tidak bisa dilepaskan. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika semuanya tidak ada hubungannya dengan orang itu. Dari sudut pandang tempat suci, mereka sangat ingin Fang Yu melepaskan rantainya, yang hanya menunjukkan bahwa tulang yang terkunci sangat penting untuk tempat suci. Bagi Fang Yu, itu pasti menjadi momok. Tapi masalahnya adalah, sekarang pihak lain mengancam Lin Daochen. Inilah beberapa kelemahan Fang Yu. Tidak mungkin dia melepaskan Lin Daochen. Sementara Fang Yu masih berpikir, Lin Daochen meraung lagi. Kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan belati itu masih menusuk jantung Fang Yu. Retakan. Pada saat ini, belati tidak dapat menahan kekuatan kedua sisi, dan langsung hancur. Tapi saat ini, telapak tangan Lin Daochen yang lain sudah ditepuk. Ledakan. Dari telapak tangan ini, aura biru mengerikan meledak dan mengenai dada Fang Yu. Fang Yu tidak menahan serangannya. Namun kekuatan fisiknya terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak sengaja memblokirnya, Lin Daochen yang meledakkan telapak tangan ini mendapat serangan balasan yang hebat. Boom! Lin Daochen terbang sendiri. Fang Yu tetap tidak bergerak di tempatnya. Hahaha. Anran tertawa ke langit, bahkan bertepuk tangan, dan berkata, sungguh luar biasa. Luar biasa, yang biru lebih bagus dari yang biru Fang Yu, adik kecil, sekarang jauh lebih kuat dari kakakmu. Lin Daochen meledak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Fang Yu menyaksikan adegan ini, hanya merasakan sakit di hatinya. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Anran. Dengan kondisi fisik Lin Daochen saat ini, jika dia terus menyerang seperti ini, bahkan jika dia terus mengelak, dia akan kelelahan sampai mati. Dan Anron hanya perlu menonton pertunjukan di sebelahnya. Pada saat ini, pengunjung di belakang Anran, serta Kaisar Iblis kuno, semuanya santai. Jelas, Enron masih memiliki keunggulan. Meskipun Lin Daochen memang dikirim ke Fang Yu, dalam situasi ini, Lin Daochen hanya akan menderita penyiksaan yang lebih menyedihkan. Terlebih lagi, itu adalah rasa sakit untuk menyerang Fang Yu di depan Fang Yu. Raja Suci Anran, sungguh menakjubkan. Inspektur memandang Anran di depan, hatinya penuh rasa hormat. Anran sangat janggal sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu hanya penyamaran, membiarkan Fang Yu mengendurkan kewaspadaannya. Dalam keadaan seperti ini, jika Fang Yu ingin menyelamatkan Lin Daochen dan mengurangi penyiksaan Lin Daochen, dia masih harus dilunakkan. Cahaya keemasan di mata kiri Han Miaoyi berkedip-kedip, dan alisnya mengerutkan kening. Dia tahu bahwa situasi ini, bagi Fang Yu, tidak ada solusi. Jika kendali Anran atas Lin Daochen tidak dapat diblokir, maka Anda hanya dapat menyetujui persyaratan Anran. Hahaha, Fang Yu, bagaimana perasaanmu? Anran memandang Fang Yu sambil tersenyum bercanda, aku juga bisa membuat kakak laki-lakimu bekerja lebih keras. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata dengan dingin, tempat ini masih terkunci, aku masih bisa membunuh kalian semua. Tentu saja kamu bisa terus menyerang kami, tapi aku akan membiarkan saudaramu membantuku, untuk menghadapimu bersama. Anran menyeringai dan tersenyum lebih nakal. Kamu ingin membunuh kami ya, lalu bunuh saja kerabatmu. Dari kakakmu injak tubuhnya. Omong-omong, aku lupa memberitahumu, jangan berpikir untuk membunuhku dan saudaramu akan baik-baik saja. Maaf, tanda ini tidak datang dariku, tapi dari rumah suci. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk menghapusnya, bahkan jika aku mati, kakakmu tidak akan bisa meninggalkan kendali rumah suci. Kata Anran, senyumnya menyempit dan nadanya muram. Setelah jeda, dia menyipitkan matanya, menatap Fang Yu, dan berkata lagi, saya pikir Anda dan saya tidak ingin membuang waktu lagi. Jika Anda ingin menyelamatkan Lin Daochen, saya dapat meminta Anda untuk menyimpannya. Saya katakan sebelumnya, Lin Dao. Sejauh menyangkut pengadilan suci kita, satu-satunya nilai debu adalah untuk mengintimidasi Anda. Selain itu, tidak ada gunanya. Kondisi kami juga sangat sederhana. Anda dapat mengeluarkan potongan tembaga itu sekarang, melepaskan rantai di dalamnya, dan melepaskan kerangkanya. Ini kesepakatan yang sangat adil. Anda dan saya setara. Fang Yu menatap Anran dan kemudian Lin Daochen di kejauhan. Lin Daochen, yang terlempar ke belakang, meraung ke langit dan bergegas menuju posisi Fang Yu lagi.
Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin unik milik halaman suci. Lin Daochen sekarang, dan Lin Daochen dalam ingatan Fang Yu, tidak sendirian sama sekali. Namun karena itu, Fang Yu berharap bisa menyelamatkan Lin Daochen dan mengembalikannya ke penampilan aslinya. 78 Jaringan Tiongkok. Dengan runtuhnya Tiandaomen, dia sudah menyesali instruksi Lin Daochen sebelum dia melonjak. Sekarang, melihat Dewa Lin Daochen, jika dia tidak bisa menyelamatkannya, itu akan menjadi penyesalannya dalam hidup ini. Bagaimanapun, Lin Daochen harus diselamatkan. Fang Yu mengambil keputusan. Kamu benar-benar ingin melepaskan kerangka itu. Meskipun aku tidak tahu apa itu, karena orang itu menyegelnya, itu berarti itu bukan hal yang baik. Lepaskan, kata Li Huoyu. Jika aku membiarkannya keluar, aku akan mengurusnya sendiri, kata Fang Yu tegas. Tuan, saya mendukung Anda, dan selain itu, saya pikir bahkan dalam situasi saat ini, bahkan orang itu akan membuat pilihan yang sama dengan tuannya. Kata air mata dingin. Kamu, kata Li Huoyu, tapi tidak melanjutkan. Sebagai roh alat yang dapat memahami hati Fang Yu, dia secara alami memahami pentingnya Lin Daochen bagi Fang Yu. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan jika dia ingin membujuk Fang Yu lagi, dia tidak dapat berbicara. Fang Yu memandang An Ran. Dia bisa terus menyerang An Ran dan bahkan membunuh An Ran dan kelompoknya. Tapi dia tahu, Lin Daochen tidak bisa diselamatkan dengan melakukan ini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar melakukan tindakan seperti itu, An Ran pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat Lin Daochen mati di depan. Fang Yu tidak ingin Lin Daochen menderita penyiksaan lagi. Hilangkan dulu tandanya, lalu pikirkan cara untuk menghilangkan energi biru di tubuh. Saat ini, hanya ada cara ini. Fang Yu, menurutku ini bukan sesuatu yang perlu ragu-ragu. An Ran mengulurkan tangannya dan berkata, petik 2 titik titik titik. Oke. Aku berjanji padamu. Fang Yu berkata, aku bisa membuka kunci rantainya, tapi kamu harus menghilangkan tanda pada seniorku. Begitu kata-kata itu keluar, mata An Ran berbinar dan tersenyum. Tentu saja, ini adalah syarat bagi kita untuk berdagang dengan pijakan yang setara. Di bagian belakang, patron juga mendapat kejutan. Dia mulai dari alam Void Abyss, menggunakan keuntungan besar untuk mendapatkan informasi tentang Fang Yu dari penyelidik bintang roda kematian, dan kemudian memikat Raja Iblis kuno untuk mengendalikan keseluruhan situasi di alam iblis. Tujuan utamanya, yaitu, setelah Fang Yu membuka kunci rantai di lembaran tembaga, maka, bahkan jika misinya berhasil diselesaikan, dia dapat meninggalkan tempat ini dengan lancar. Halaman suci akan memberinya hadiah. Saya tidak perlu khawatir tentang rasa sakit yang saya derita sebelumnya. Saya pikir rencananya akan gagal total, tetapi saya tidak menyangka, pada akhirnya berhasil. Dan serangkaian hal yang terjadi selama periode ini, dari permulaan surga ke neraka, dan dari neraka hingga Raja Surga, naik turun, kesenjangannya sangat besar. Untungnya, hasil akhirnya bagus. Inspektur itu menghela napas lega. Ayo kita lanjutkan secara bersamaan. Kamu mulai melepaskan rantainya sekarang, dan aku juga akan mulai menghilangkan jejak pada kakak laki-lakimu. An Ran tersenyum, kamu dan aku bukan biksu biasa, aku bisa merasakan apakah kamu melepaskan rantainya, dan kamu juga bisa melihatnya. Apakah aku menghilangkan tanda pada saudaramu? Selama ini, kamu dan aku tidak perlu ceroboh lagi. Kanan, Fang Yu mengangguk. 166. Kalau begitu, mari kita mulai. Kita harus benar-benar tersinkronisasi agar dianggap sebagai transaksi yang setara. Seorang Ran tersenyum. Melihat rasa puas diri di wajah An Ran, mata Fang Yu berkedip, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dalam pikirannya, An Ran telah dijatuhi hukuman mati. Terlepas dari konsekuensi melepaskan keberadaan dalam rantai, di sini, An Ran, Inspektur, dan Kaisar Iblis kuno tidak akan pernah melepaskannya. Mereka harus disembelih agar permusuhan di hati saya bisa dilampiaskan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan potongan tembaga muncul. Han Miaoyi melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terkunci di lembaran tembaga, tapi dia tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis. Pada akhirnya, An Ran berhasil menggunakan Lin Daochen untuk memaksa Fang Yu melepaskan rantai di lembaran tembaga.